Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Zahra Aprilia dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester ganjil pada mata kuliah komputer akuntansi. Berikut untuk soalnya. Di sini terdapat neraca saldo per 31 Juni 2019 pada PT FEB Yarsi. Kemudian ada daftar kode bantu dan transaksi-transaksi yang akan kita masukkan ke dalam siklus akuntansi. Yang diminta adalah catatlah transaksi tersebut ke dalam siklus akuntansi dan buatlah video proses pengerjaannya dimulai dari pembuatan menu utama, kode akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar menggunakan advanced filter atau pivot table, buku besar pembantu menggunakan advanced filter atau pivot table, neraca saldo, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Sekarang kita langsung ke Excel-nya aja. Nah, sebelumnya di Excel-nya ini saya udah bikin beberapa sheet di sini yang akan kita kerjakan nanti. Yang pertama itu di sheet yang ini itu ada sheet menu utama, kemudian ada sheet akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, neraca saldo, neraca lajur, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Yang pertama kita akan membuat menu utama. Caranya itu pertama kita insert dulu untuk background-nya. Nah, ini kita adjust aja sesuai dari kita gimana. Terus kita kasih shape. Nah, di shapes-nya ini bisa ditulis FEB-Yarsi per 31 Juli 2019. Ini diperbesar aja tulisannya. Selanjutnya kita bikin shapes-nya lagi. Tinggal di copy paste aja. Kita buat agak banyak. Nah, untuk yang kolom pertama ini, yang kotak pertama itu diisi pakai akun. Terus yang kedua itu kode bantu. Yang ketiga itu jurnal umum. Yang keempat
itu buku besar. Yang kelima itu neraca saldo. Terus, sorry. Ini buku besar pembantu dulu. Untuk satu lagi saya lupa untuk ini neraca. Ini di adjust aja, terserah sama kemauan kalian, mau diukurannya seberapa. Oke, nah ini untuk menu utamanya kita udah selesai untuk buat kolom-kolomnya. Selanjutnya ini untuk kode akun itu kita klik aja ke klik kanan, terus ke hyperlink, terus place in this document. Nah ini kan akun nih, berarti kita klik yang akun terus oke. Nah ini kita lihat, nah akunnya udah langsung kebuka ya. Yang kode bantu juga sama. Pokoknya ini tuh berlaku buat semuanya caranya. Oke, untuk menu utama itu udah selesai. Sekarang kita lanjut ke akun. Nah, di akun ini sebelumnya udah ditulis ya di soal. Di neracanya udah ditulis. Sekarang kita tinggal masukin pos saldo sama pos laporannya aja. Caranya itu, yang pertama kita masukin ke pos saldo. Pos saldonya itu caranya menggunakan data validation. Yang pertama kita klik data, terus data validation. Nah, untuk any value-nya itu diganti jadi list. Terus ignore blank-nya di uncheck list. Source-nya itu ketik debit.
koma, kredit. Terus oke. Nah, ini kita masukin aja dulu debit semuanya sampai bawah. Habis itu baru kita pindahin kayak akumulasi penyusutan gedung nih harusnya kredit kan. Terus modal itu kredit. Penjualan juga kredit. Udah, sisanya debit. Oke. Terus selanjutnya untuk pos laporan itu caranya juga sama, pakai data validation. Terus any value-nya diganti jadi list, ignore blank-nya di uncheck list. Terus source-nya itu ditulis neraca, koma, laba. Oke. Nah, neraca itu kan dari kas sampai di price. Terus kalau yang sorry. Sampai price kan sampai sini. Nah, ini selanjutnya laba rugi. Oke, karena ini akunnya udah selesai. Oh ya, jangan lupa ini untuk kode akunnya. Ini kita blok, terus ini jangan lupa ini diganti nih jadi kode akun. Terus ini juga untuk daftar akunnya, ini diblok semua, terus di pojok kiri atas ini diganti jadi daftar akun. Lanjut ke kode bantu. Nah, kode bantu ini kan sebenarnya sebelumnya juga udah ditulis di soal, jadi kita tinggal copy aja. Sama jangan lupa ini diganti jadi kode bantu, terus ini juga diblok semua jadi daftar bantu. Selanjutnya kita langsung ke jurnal umum. Selanjutnya untuk jurnal umum ini udah ditulis ya semuanya. Jadi kita langsung aja ke transaksi yang pertama. Jadi cara membuat jurnal umumnya ini yang pertama kita untuk kode akunnya ini kita buka data, kemudian data validation, terus any value-nya diganti list, ignore blank-nya di uncheck list, terus source-nya kita tulis sama dengan terus kode underscore akun. Oke. Ini jangan lupa kita drag dulu ke bawah. Nah, udah setelah itu kita mau yang nama akunnya, caranya kita pakai rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP itu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya itu diambil dari sini, dari kodenya, terus koma, habis itu kita ke akun. Nah, di kode sama nama akunnya di blok sampai bawah. Terus jangan lupa koma lagi. Terus 2, terus false. Oke. Nah, ini juga di kebawahin aja. Nah, kita langsung masuk ke transaksinya. Yang pertama itu kita tulis tanggalnya. Tanggal 1 bulan 7 tahun 2019. Nah, ini beban keterangannya itu membayar beban iklan. Jadi beban iklan itu ada di nomor
5103. Nah, terus beban iklan pada kas. Kas itu di nomor 1101. Nah, jadi uh, ini keterangannya ditulis pembayaran beban iklan. Oke, untuk saldonya itu 275.000. Nah, selanjutnya untuk transaksi yang selanjutnya itu pada tanggal 2 Juli 2019. 2 Juli 2019. Itu keterangannya diterima pembayaran piutang yaitu kas pada bentar. Oke, terus yang itu jadi kas pada piutang. Piutang itu adanya di 1102. Hmm. Terus untuk yang ini, Genta Sanjaya ini kan ada di kode bantu. Nih, nama tokonya Genta Sanjaya. Itu caranya kita ke data validation dulu. Terus ini kode akunnya diganti jadi kode bantu. Nah, Genta Sanjaya ini ini untuk kode yang ini kita ganti dulu. Lookup ini terus koma kita ke kode bantu terus
Keterangannya ditulis menerima pembayaran piutang. Diterima pembayaran piutang. Buat selanjutnya itu untuk transaksi yang ketiga pada tanggal 8 bulan 7 2019 itu membayar beban premi, yaitu asuransi dibayar di muka pada kas. Asuransi dibayar di muka itu 1103. Ini terus ininya kreditnya itu kas K1101. Keterangannya membayar beban premi. Rp9.500.000. Nah, selanjutnya itu tanggal 18 bulan 7 2019 itu membeli perlengkapan kantor, yaitu biaya perlengkapan kantor pada utang dagang di toko Lokakarya. Biaya perlengkapan kantor itu kode akunnya 5106. Terus utang dagang itu 2101. Sama yang toko Lokakarya itu kita lihat di kode bantu. Pertama kita ganti dulu ini, jangan lupa. Ke data validation lagi. Lokajaya itu di PBA 01. Nah, keterangannya itu membeli perlengkapan kantor.
Saldonya 500.000. Selanjutnya itu untuk tanggal 19 bulan 7 2019. 19 bulan Juli 2019. Ini transaksinya itu pembayaran utang. Jurnalnya utang dagang pada kas di PT Graha. Utang dagang itu 2101. Terus kas itu 1101. Terus ini diganti jadi bantu. Nah, kode bantu dari PT Graha itu kodenya Graha Muda PB B02. Nah, ini keterangannya itu pembayaran utang. Saldonya 1.500.000. Selanjutnya itu pada tanggal 21 Juli 2019. Kas pada penjualan di transaksi menjual barang dagangan secara tunai. Kas penjualan. Keterangannya dijual barang dagangan secara tunai. Sebesar 7.500.000.
Selanjutnya itu pada tanggal 21 juga, 21 Juli 2019 itu kas pada piutang dagang. Piutang dagang itu 1102. Terus ini pakai yang kode bantu. Kita ganti dulu. Untuk Yusuf Ananta itu PJ B01. Keterangannya diterima pembayaran piutang. Sebesar 1.500.000. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2019 itu terjadi transaksi menjual barang dagangan secara kredit. Itu jurnalnya piutang dagang pada penjualan barang di PT Seraya Makmur. Piutang dagang itu 1102. Terus penjualan barang. Penjualan itu 4101. PT Seraya Makmur. PT Seraya Makmur PJA 03. Nah, ini keterangannya dijual barang dagangan secara kredit. Nominalnya itu 10 juta.
Selanjutnya, pada tanggal 24 bulan 7 2019. Hmm, 24 Juli itu terdapat transaksi dijual barang dengan dagangan kepada PT Jaya Raya sebesar 3 juta dengan nomor faktur PJA 01. Berarti jurnalnya itu piutang dagang pada penjualan barang. Piutang dagang itu tadi nomor 1102. Hmm. Hmm. Terus penjualan barang 4101. Nah, ini diganti. Terus PT Jaya Raya itu PJA 01. Keterangannya dijual barang dagangan secara kredit. Nominalnya sebesar 3 juta. Selanjutnya, eh pada tanggal 24 Juli lagi, itu eh, dijual barang dengan dagangan kepada PT Karya Muda sebesar 5 juta secara tunai. Berarti jurnalnya kas pada penjualan barang. Kas itu 1101. Ini pada penjualan barang. Penjualan 4101. Keterangannya dijual barang dagangan secara tunai. Sebesar 5 juta.
Selanjutnya, transaksi di tanggal 25 Juli 2019 itu ada sorry, diterima pembayaran piutang dari Putri Ayu sebesar 2.500.000. Jadi jurnalnya itu kas pada piutang dagang Putri Ayu. Kas itu 1101. Keterangannya itu diterima pembayaran piutang sebesar 2.500.000. Selanjutnya, untuk transaksi yang terakhir, itu pada tanggal 28 Juli 2019, itu terdapat transaksi dibayar utang dagang kepada toko Malika sebesar 250.000. Jadi, jurnalnya itu utang dagang ada kas di toko Malika. Utang dagang itu 2101. Kas itu 1101. Nah, toko Malika ini diganti dulu. Malika, itu PBA 03. Nah, keterangannya itu pembayaran utang. Jumlahnya 250.000.
Nah, ini untuk jurnal umumnya udah cukup sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke buku besar.